Halo teman-teman semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan video pembelajaran Hukum Dasar Kimia yang disusun oleh Lutfatul Jannah, Vicky Anissa Lutfiani, dan Farah Amalia Ramadan. Mari kita simak video berikut ini. Check it out. Hukum-hukum dasar kimia ini dikembangkan oleh beberapa tokoh yang akan dijelaskan secara lebih rinci. Sebelum itu, kalian harus tahu terlebih dahulu pengertian dari hukum-hukum dasar kimia. Hukum-hukum dasar kimia merupakan rumusan atau pernyataan singkat yang diperoleh dari hasil eksperimen oleh para ilmuwan yang sudah teruji kebenarannya. Apa aja sih hukum-hukum dasar kimia? Hukum dasar kimia yang pertama adalah hukum Lavoisier atau hukum kekekalan massa. Pada tahun 1789, ilmuwan kimia asal Prancis, Lavoisier, memaparkan hasil eksperimennya. Dia mencoba mereaksikan cairan merkuri dengan gas oksigen di wadah yang tertutup, yang kemudian menghasilkan merkuri oksida berwarna merah. Bila merkuri oksida dipanaskan kembali, maka senyawa tersebut akan terurai menghasilkan cairan merkuri dan gas oksigen yang jumlahnya sama seperti yang di awal. Maka dari itu, muncullah hukum Lavoisier atau yang dikenal dengan hukum kekekalan massa yang berbunyi massa zat sebelum reaksi sama dengan massa zat setelah reaksi. Satu hal yang perlu diingat pada hukum ini yaitu sistemnya harus tertutup. Bila melakukan perebusan atau pembakaran suatu bahan dalam wadah yang terbuka, masanya tidak akan sama. Contohnya pada pembakaran kayu yang berubah menjadi arang yang ringan. Nah, penelitian Lavoisier ini mengubah massa kimia klasik menjadi massa yang baru, yaitu kimia modern. Sejak saat itu, Lavoisier akhirnya dinobatkan menjadi Bapak Kimia Modern. Hukum dasar kimia yang kedua adalah hukum Proust atau hukum perbandingan tetap. Hukum ini pertama kali dikemukakan oleh seorang kimiawan asal Prancis bernama Joseph Proust. Hukum Proust berbunyi, perbandingan massa unsur-unsur dalam suatu senyawa adalah tertentu dan tetap. Untuk mengetahui kebenaran dari hukum ini, berkali-kali dilakukan eksperimen tentang susunan air. Ternyata selalu diperoleh hasil yang sama, bahwa dalam senyawa air, perbandingan massa atom hidrogen dan massa atom oksigen adalah 1:8. Adanya hukum ini dapat memudahkan kita untuk mengetahui berapa massa suatu unsur yang ada dalam suatu senyawa. Hukum dasar kimia yang ketiga adalah hukum Dalton atau hukum kelipatan berganda. Hukum ini dikemukakan oleh John Dalton, yaitu seorang ahli kimiawan asal Inggris pada tahun 1803. Hukum kelipatan berganda ini berkaitan dengan pasangan unsur yang dapat membentuk lebih dari satu jenis senyawa. Contohnya, pada pasangan karbon dengan oksigen yang dapat membentuk dua jenis senyawa, antara lain senyawa karbon monoksida dan senyawa karbon dioksida. Hukum Dalton berbunyi, jika massa dari salah satu unsur dalam kedua senyawa adalah sama, maka perbandingan massa unsur yang satu lagi dalam kedua senyawa merupakan bilangan bulat dan sederhana. Contoh penerapan hukum Dalton yaitu ketika timbal dan oksigen membentuk tiga senyawa yang berbeda, yaitu timbal 4 oksida, timbal 2 oksida, dan timbal 3 oksida. Bila massa timbal dalam ketiga senyawa sama, maka perbandingan massa oksigen ketiga senyawa tersebut adalah 2:4:6. Hukum dasar kimia yang keempat adalah hukum Gay-Lussac atau hukum perbandingan volume. Hukum Gay-Lussac dicetuskan oleh ilmuwan asal Prancis yaitu Joseph Gay-Lussac pada tahun 1805. Ia meneliti tentang volume gas dalam suatu reaksi kimia. Berdasarkan hasil eksperimennya, pada suhu dan tekanan tertentu, 1 liter gas nitrogen bisa bereaksi dengan 3 liter gas hidrogen menghasilkan 2 liter gas amonia. Lussac mengambil kesimpulan bahwa perubahan volume gas dipengaruhi oleh suhu dan tekanan, sehingga hukum Gay-Lussac berbunyi, pada tekanan dan suhu yang sama, perbandingan volume gas-gas reaktan dan hasil reaksi merupakan bilangan bulat dan sederhana. Hukum dasar kimia yang kelima adalah hukum Avogadro atau yang biasa dikenal dengan hipotesis Avogadro. Hipotesis Avogadro ini dicetuskan oleh seorang ilmuwan asal Italia, Amedeo Avogadro pada tahun 1811.
Avogadro mengemukakan bahwa partikel unsur tidak selalu berupa atom yang berdiri sendiri, melainkan dapat berbentuk molekul unsur, contohnya H2, O2, dan N2. Maka dari itu, Avogadro berhasil menjelaskan hukum Gay-Lussac dan membuat hipotesis sebagai berikut. Pada tekanan dan suhu yang sama, gas-gas yang bervolume sama mengandung molekul yang sama pula, sehingga perbandingan volume gas-gas yang sama dengan perbandingan jumlah molekul yang terlibat dalam reaksi, atau koefisien. Sekian video kali ini, semoga bermanfaat ya. See you, bye-bye.